batu permata yang asli, dia biasanya cenderung memiliki yang namanya infusi atau cacat-cacat kecil. Sedangkan untuk yang palsu tuh biasanya ada gelembung-gelembung kecil yang kalau misalnya kita lihat pakai mikroskop itu akan sangat terlihat jelas. Yo guys, welcome to my content Jewelry Gemstone again. Yes ya. Oke, kali ini kita membahas topik yang saya rasa cukup menarik nih teman-teman, yaitu cara membedakan batu permata yang asli dan yang palsu atau yang biasa kita kenal dengan nama sintetis. Tips pertama yang bisa kita lakukan untuk memeriksa batu permata itu apakah asli atau palsu adalah dengan memeriksa warna dan kilauan cahayanya nih. Apabila misalnya teman-teman punya batu permata, contoh nih saya punya blue granite nih teman-temannya. Kita lihat nih dari berbagai sudut ya. Apabila misalnya perubahan warnanya itu lebih halus, lebih dalam, lebih kompleks, itu menandakan bahwa dia adalah asli. Sedangkan untuk yang imitasi, itu perubahan warnanya ketika kita melihat dari berbagai sudut biasanya lebih datar, lebih kaku, dan kurang bercahaya. Tips yang kedua adalah dengan cara menguji kekerasan pada batu permata. Nah, batu permata ini teman-teman memiliki tingkat kekerasan yang berbeda-beda ya. Saya ambil contoh yang paling mudah di sini, yang paling banyak orang tahu adalah berlian. Berlian ini adalah batu permata dengan mineral paling terkeras, yaitu ada di tingkat 10 mos. Sedangkan untuk yang berbahan kaca itu hanya ada pada tingkat 5 sampai 6. Dan untuk menguji tingkat kekerasannya ini tidak bisa sembarangan teman-teman. Kita harus menggunakan yang namanya alat uji kekerasan dengan skala mos. Tips yang ketiga, dan saya rasa ini tips yang paling gampang ini teman-teman ya. Kita bisa ngeliat nih, untuk batu permata yang asli, dia biasanya cenderung memiliki yang namanya infusi atau cacat-cacat kecil. Teman-teman kalau pernah dengar yang namanya serat batu, ya, seratnya itu biasanya garis lurus, agak sedikit memanjang. Nah, sedangkan untuk yang palsu ya, biasanya itu dia terbuat dari kaca atau resin. Itu biasanya ada gelembung-gelembung kecil yang kalau misalnya kita lihat pakai mikroskop itu akan sangat terlihat jelas. Ngeri ya. Tips yang keempat bisa kita lakukan dengan cara uji coba refleksi pembiasan cahaya. Dan untuk mengukur refleksi pembiasan cahayanya ini kita harus menggunakan alat yang namanya refraktometer untuk mengetahui dan mengukur berapa kira-kira indeks pembiasan cahaya pada batu permata tersebut. Tentu teman-teman ya, setiap jenis batu permata itu punya indeks cahaya yang lebih spesifik. Dan saya rasa ini salah satu cara yang paling efektif untuk menentukan apakah itu batu permata asli atau palsu. Tips yang kelima bisa kita lakukan uji coba dengan memeriksa berat jenis batunya nih teman-teman ya. Jelas batu permata yang asli itu punya berat yang lebih ringan daripada yang asli. Dan untuk memeriksa berat jenis batunya ini kita harus pakai alat khusus. Kalau misalnya teman-teman nggak punya alat khusus, ya udah indikator awalnya bisa pakai tangan dulu aja. Sederhananya gini dah ya. Misal teman-teman tuh punya dua batu permata dengan jenis yang sama, dimensinya sama, besarnya sama. Itu diterawang aja tuh keduanya. Apabila salah satunya jauh lebih ringan, tahulah ya kan apa jawabannya, palsu. Dan tips yang terakhir, kita bisa memeriksa memo atau sertifikat dari batu permata yang kita beli teman-teman ya. Apalagi kalau misalnya harganya mahal banget, bisa mencapai puluhan bahkan ratusan juta tuh. Itu penting banget buat kita periksa kembali. Contoh di sini ada memo blue granite dari yang tadi saya tunjukin di awal video teman-teman ya. Nah di sini sederhananya biasanya saya melakukan gini. Di sini kan ada barcode nih, ya kan? Barcode ini tinggal kita scan aja. Setelah kita scan biasanya langsung keluar konfirmasi bahwa batu ini udah diklaim keasliannya oleh lab gemologi tertentu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian tips-tips dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kita dalam menghindari yang namanya kasus penipuan. Karena zaman sekarang sistem informasi sudah semakin canggih teman-teman. Dan hal semacam ini akan sangat berbahaya apabila misalnya digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Contoh batu permata yang diimitasi, dibuat sedemikian rupa
miripnya dengan batu permata asli itu kira-kira dari mana? Kalau misalnya mereka bukan mendapatkan informasi dari sistem informasi yang udah secanggih ini. Bener nggak? Oke, itu aja dulu dari saya. Saya Ricky Engkoy, saya izin pamit undur diri. Cabut, ciao.